Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Apa kabar teman-teman calon programmer nih? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, di video sebelumnya kan saya sudah membahas tentang hipotesis penelitian ya. Nah, itu yang part 1, yang sekarang part 2 nih ya. Tentang hipotesis penelitian juga sama. Oke, kita bahas sedikit ya tentang hipotesis penelitian karena yang sebelumnya itu kita kan membahas tentang pengertiannya, jenis-jenisnya gitu kan, terus cara menentukan H0 HA gitu ya. Nah, oh ya, mungkin ini bisa jadi video terakhir saya di playlist statistik ya, mungkin ini yang terakhir, tapi mungkin kalau misalkan ada materi baru lagi atau atau ada masukan dari teman-teman nih, masukan teman-teman minta ditambah materi apa gitu ya, mungkin nanti bisa saya tambah gitu. Tapi jadi dari video yang ke-1 sampai yang sekarang ya, saya lupa nih yang ke-14 atau 13, itu kurang lebih seperti itu ya untuk mata kuliah statistik gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada request ataupun pengen belajar tentang apa gitu ya, mungkin bisa saya buatkan videonya gitu. Oke. Ya, untuk di hipotesis penelitian, hipotesa ya, yang akan dibahas ini ya ada manfaat, ada jenis-jenisnya, cara menentukan H0 dan H1 dan contoh penentuannya ya. Oke. Di sini nih contohnya nih ya. Di sini ada contoh manfaat uji hipotesis penelitian ya. Oke. Misalnya di sini ada sensus ya di 3 jurusan, 3 program studi atau prodi ya. Misal yang A itu SI, B TI, yang C adalah adminkes misalnya gitu. Kalau misalkan kita harus mendata semuanya kan butuh banyak biaya dan tenaga ya, bahkan waktu yang banyak tuh. Misalnya ada 1.000 mahasiswa tuh di masing-masing kelas, kan banyak tuh. Nah, maka dari itu kita ambil sampelnya aja di sini. Sampel A, sampel B, sampel C gitu. Nah, di mana sampel tersebut itu terdapat proporsi masing-masing ya. Misal sampel A yaitu untuk mewakili kelas SI gitu misalnya seperti itu. Kemudian jenis hipotesis statistik nih ya. Di sini ada hipotesis 0, H0. Ini udah kita bahas ya di video sebelumnya. Kemudian ada hipotesis alternatif ya, lawan dari H0 yaitu H1. Nah, di sini hipotesis itu ada 2 jenis ya. Yang pertama ada uji hipotesis satu arah dan uji hipotesis 2 arah. Apa yang membedakan itu? Nah, di hipotesis satu arah itu pun dibagi 2 lagi, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, misalnya di sini ada H0 sama dengan ini theta 0 ya. Theta 0 itu misalnya simbol untuk populasi gitu. Sedangkan theta yang H0 sama dengan theta ya, yang sisi kiri. Itu simbol untuk populasi. Sedangkan theta 0 itu adalah nilai parameter populasi untuk dugaan awal gitu. Jadi untuk mengetahui ciri H0 itu biasanya mengandung dengan sama dengan ya, yang di gambar atas itu yang gambar susu, yang gambar isi susu itu ya, milk. Nah, jadi ciri H0 itu biasanya mengandung sama dengan, misalnya ada susu di situ 250 ml ya, ml. Nah, jadi H0-nya jadi isi dari susu itu mengandung H0 ya, karena mengandung sama dengan gitu, paham nggak? Ya, jadi nilai susu itu H0 yang kita ketahui. Nah, di sini kita mau menguji apakah isi susu tersebut di bawah 250 atau di atas 250. Kalau kurang dari 250 ya, berarti ambil yang sisi kiri yaitu H0 sama dengan theta lebih dari theta 0 gitu. Tapi kalau misalkan ingin menguji apakah ini lebih dari 250, itu pakai yang sisi kanan gitu. Kalau sama dengan berarti yang 2 arah. Nah, kita contohkan aja nih ya biar nggak bingung nih.
Kita contohin aja. Nah, ini contohnya. Di sini misalnya ada 3 contoh. Yang pertama nih ya. Menurut seorang ahli sosial kependudukan, rata-rata pengeluaran penduduk desa per bulan kurang dari 3 juta. Apakah hal itu benar? Di sini tidak mengandung sama dengan, ya enggak? Ya kan? Nah, jadi di sini tidak mengandung sama dengan, berarti hipotesis alternatif H1. Nah, dengan kalimat kurang dari, ya kan? Berarti yang pengujian satu arah. Tapi yang kiri ya, yang kiri. Karena itu kurang dari. Ya. Coba lihat sebelumnya. Ya kan, kurang dari. Berarti pengujian satu arah kiri. Ya, jadi H1 sama dengan mu lebih kecil dari 3 juta. Ya, untuk hipotesis alternatifnya. Ya kan? Karena di kalimat di atas itu tidak mengandung sama dengan. Kemudian yang kedua nih, menurut seorang dokter paru-paru, proporsi orang yang kanker paru-paru akibat merokok lebih dari 30%. Apakah itu benar? Di sini tidak ada perkataan yang mengandung sama dengan, ya enggak? Nah, berarti ini adalah hipotesis alternatif, gitu. Nah, coba ada kalimat lebih dari 30, ya kan? Berarti populasinya itu lebih dari 30%. Dengan kata lain, ini pengujian satu arah kanan. Ya, satu arah kanan. Karena salah satunya itu populasinya lebih besar dari 30%. Gitu ya. Nah, yang terakhir, ini menurut sebuah artikel, rata-rata jantung berdetak sebanyak 60 kali per menit. Apakah itu benar? Nah, di sini itu mengandung sama dengan di mana? Yaitu ada tulisan rata-rata jantung berdetak, ya enggak? Nah, berarti ini H0-nya ya karena mengandung sama dengan, tapi karena ini diduga ya, diduga kalau rata-rata detak jantung itu 60, nah maka H0 mu sama dengan 60. Gitu. H1-nya itu tidak sama dengan 60. Ya, jadi pengujian dua arah. Gimana? Apakah masih bingung? Oh ya, kurang lebih hanya seperti itu aja untuk video kali ini di uji hipotesis. Kalau misalkan masih bingung, silakan teman-teman bisa tanyakan aja, entah di Discord, di komentar, bebas. Tapi silakan nanti teman-teman bisa nyari referensi dari luar. Mungkin masih banyak ya yang dari Google, dari YouTube gitu. Bisa teman-teman pelajari, silakan. Saya ucapkan terima kasih, sangat-sangat terima kasih ya, karena sudah menonton sampai di video yang terakhir ini. Dan sampai jumpa di video yang lainnya, di playlist lainnya. Semoga playlist ini membantu teman-teman ya. Saya minta maaf kalau misalkan ada informasi yang salah, informasi yang kadang kurang tersampaikan gitu ya. Mohon maaf. Karena saya pribadi juga kurang expert memang di bidang ini, tapi kalau pernah ya emang pernah, tapi nggak saya olah berkali-kali gitu ya. Jadi saya mohon maaf. Jangan lupa teman-teman ya, saya mohon untuk subscribe atau like ya, sehingga saya bisa lebih semangat lagi ya dalam membuat materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.